bagi Anda. Pertemuan kita itu tentunya ada alasannya kenapa kita dipertemukan ya. Jadi pasti ada sesuatu yang positif di antara kita. Dan juga bagi kawan-kawan dosen, kolega saya sama dosen, ini bukan menggurui, ini adalah sharing dari pengalaman saya tentang pendidikan kewirausahaan, baik yang saya pelajari sedikit di Amerika dulu, sedikit itu dari sisi kurikulum ya Mas Eka. Tapi kalau dari sisi kehidupan sangat banyak kita belajar dari lingkungan yang sangat entrepreneurial di sana. Kemudian pengalaman saya sejak pulang didapuk atau diminta untuk mengajar bisnis plan karena waktu itu dosennya dapat komplain dari mahasiswa di tahun 2004, saya diceburkan di situ. Nah kemudian sekarang saya bidangnya tentunya kewirausahaan gitu ya, sampai istilahnya gatok lah sampai pokoknya ini hidup mati saya untuk bangsa Indonesia kayaknya pendidikan dan kewirausahaan kira-kira gitu. Jadi yang saya share ini pengalaman, tentunya ada yang mungkin cocok dengan Anda, yang nggak cocok tinggalkan saja, yang cocok boleh diambil. Anda punya kebebasan untuk memilih mana yang terbaik untuk lingkungan Anda. Saya mulai dari ini, saya ingin sebenarnya kita itu, tadi betul kata Mas Eka bahwa kewirausahaan itu memang booming ya. Jadi zaman saya mahasiswa itu saya hanya dengar lamat-lamat ya. Lamat-lamat itu. Tidak terlalu jelas sinyalnya begitu tentang entrepreneurship ya. Ada dosen senior kami namanya Pak Iskandar Ali Syabana, dosen langsung kami, dosennya Mas Budi juga namanya Pak Gede Rake. Mulailah cerita-cerita sedikit tentang innovation, kewirausahaan begitu ya. Tapi tidak semasif sekarang, hampir tiap hari, tiap minggu gitu ya, kira-kira Anda dengar itu ada event kewirausahaan atau apapun namanya ya. Anda bisa nyebut technopreneurship, Anda bisa nyebut artpreneurship, sampai sebenarnya Anda bisa nyebut juga Balikpapan preneurship gitu ya, atau ITK preneurship ya. It's okay, apapun yang penting punya semangat kewirausahaan. Nah, kami ingin merangkumnya, tentunya karena kita dosen ya Mas Eka, kita merangkumnya sebagai sesuatu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, ini bahasa politik banget ya. Jadi kita harus punya semacam alat atau institusi yang saya bingung memberi namanya, maka paling mudah karena lingkungan kami dulu teknik industri ya Mas Eka, udah Pak kasih nama pabrik aja. Karena pabrik ini kan kayaknya jelas gitu ya. Semua orang paham lah artinya pabrik ya. Pabrik itu adalah ada di dalam sistemnya yang membuat dari bahan baku menjadi bahan jadi kan kira-kira begitu ya. Ini analogi aja nih pabrik, tentunya harapannya banyak wirausaha terlahir dari pabrik ini. Dan ini kita dedikasikan untuk Indonesia. Nah, agar terstruktur maka kita harus pahami beberapa pertanyaan ini, apa sih itu wirausaha dan kenapa itu penting gitu ya, dan siapa yang harus kita target, dan kapan harus kita kembangkan, dan kira-kira letaknya di mana orang-orang ini yang harus kita tuju begitu. Dan yang paling penting itu, yang paling sulit tentunya how. Ya, how ini bagaimana kita educate mereka, ya tentunya yang kita bicarakan hari ini tentunya lewat jalur pendidikan, kita harus ciptakan ekosistem kewirausahaan gitu ya, dan saya ingin mendorong peran perguruan tinggi harusnya seperti apa, dan tentunya kebetulan saya lagi di LPDP, diberi amanah untuk berbuat terbaik untuk bangsa, ya saya pakai LPDP, sebagiannya adalah untuk mendukung kewirausahaan yang saya pikir sangat penting untuk bangsa ini. Saya setahap demi setahap mulai, tapi saya klik kok nggak bergerak. Oke, ini saya tadi udah sampaikan Mas Eka ya, ini definisi saya tentang entrepreneurship, opportunity, reality, dan everything valuable. Ya, nilai tambah. Nilai tambah ini tidak mesti komersial kan, tidak mesti bentuknya uang, finansial begitu. Kan nilai tambah itu bisa sosial, yang tadi yang nggak ada rumah sakit, kemudian ada rumah sakit membantu orang lahir, kemudian ada desa di pelosok terpencil yang tidak ada listriknya dengan usaha social business, social entrepreneur bergerak di situ, kemudian ada listrik, di mana masyarakatnya termakmurkan oleh listrik, dan masyarakat itu mungkin tidak punya kemampuan untuk membayar listrik. Nah, model bisnisnya tentunya beda, bukan jualan listrik, tapi katakanlah ada donatur atau ada pembiayaan lain yang diolah oleh social entrepreneur ini. Jadi ini esensi kehidupan dari seorang manusia menurut saya. Saya kadang-kadang memberikan semboyan, hidup sekali jadilah entrepreneur.
Kemudian orang bingung, Pak, apakah kita semua harus berbisnis? Ya kalau semua berbisnis kan boleh aja, bagus aja gitu. Tapi faktanya kan nggak akan mungkin gitu ya. Jadi jangan ada ketakutan di kawan-kawan dosen begitu bahwa nanti kalau kita bicara entrepreneurship di ITK gitu, 100% lulusannya jadi entrepreneur. Wah, kalau Anda bisa menciptakan itu akan menjadi rekor dunia gitu ya kalau 100% jadi entrepreneur, dan hampir tidak mungkin begitu kan ya. Kecuali entrepreneur yang definisinya besar seperti ini ya. Tapi kalau entrepreneur yang arahnya bisnis, kita bisa mendapatkan 25% aja itu udah hebat. Saya ingin perguruan tinggi itu mencetak nanti minimal 25% karena kita itu adalah lokomotif dari gerbong yang sangat panjang ini. Ya, tapi kalau secara populasi kita punya 2% aja entrepreneur yang nanti kita definisikan itu sudah more than enough untuk memakmurkan bangsa ini. Jadi kita tidak berharap muncul dari perguruan tinggi itu 100% apalagi, nggak mungkin ya. Tapi kalau ada 25% aja udah more than enough untuk memakmurkan bangsa ini dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan, tercapai critical mass yang diperlukan bangsa ini untuk terus maju, dan insya Allah bisa menjadi dunianya seperti di Amerika sana ya. Everybody talk about entrepreneurship ya, about giving something valuable, beneficial untuk lingkungannya. Ini untuk kawan-kawan dosen dan mahasiswa perlu paham. Kalau kita bicara bisnis, itu ada 2 jenis bisnis. Bisnis yang kategorinya survival, Senin Kemis ya bahasa Jawanya, hidup segan mati nggak mau gitu, survival gitu. Ya, ini banyak sekali di Indonesia. Jadi katakanlah begini, orang-orang yang lulus perguruan tinggi atau lulus sekolah, kemudian katakanlah dia ingin bekerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Untuk menyambung hidupnya, untuk menyambung survival dari keluarganya, maka mereka memilih untuk menjadi pebisnis, pedagang, atau jualan sesuatu begitu. Nah, itu kan dia terpaksa menjadi entrepreneur. Nah, tentunya karena terpaksa tidak ada nilai tawar lebih sekadar untuk survival dari kehidupannya begitu. Dan ini biasanya adalah pendapatannya tentunya nggak besar-besar, Mas Eka ya, biasanya ya UMR aja, kadang-kadang malah di bawah UMR gitu ya. Hari ini katakanlah dapat 100.000, besok belum tentu dapat 100.000. Hari ini dapat 500.000, besok atau minggu depan belum tentu dapat segitu gitu ya. Ini adalah survival. Dan ini fakta yang ada di lapangan. Saya tidak pernah melecehkan kawan-kawan ini karena ini adalah penyelamat bangsa ini, karena mereka menciptakan 75% lebih lapangan kerja di Indonesia. Jadi ini orang-orang yang memang hidupnya untuk survival dengan menjalankan katakanlah bisnis begitu. Nah, sebenarnya masalahnya adalah yang namanya survival based entrepreneur ini juga biasanya sulit untuk tumbuh, sulit untuk berkembang. Jadi seringkali mereka bicara tentang masalahnya adalah tentang akses finansial begitu. Ya, Anda coba lihat kanan kiri, kawan-kawan yang ada di usaha mikro kecil yang jumlahnya itu 99% dari seluruh usaha di Indonesia, Anda tanya seringkali munculnya, wah modal kita nggak punya Pak gitu. Coba Mas Eka misalnya tawarkan, ini ada uang 1 miliar itu, tawarkan ke mereka gitu. Mereka kebayang nggak memakai uang 1 miliar itu? Nggak kebayang Pak. Saya kok nggak yakin. Ini stereotip ya Mas ya. Tentunya tidak semua seperti itu ya. Mayoritas akan masuk di kategori itu. Kalau mereka dapat uang akses 1 miliar, mungkin pertama sekali adalah membayar utangnya mungkin. Yang kedua mungkin untuk nyicil motor atau nyicil mobil malah gitu kan, atau untuk sesuatu kegiatan yang nggak produktif, karena memang mereka nggak megang, nggak punya plan untuk tumbuh segala macam. Dan kita nggak menyalahkan mereka, Mas Eka. Ini fakta di lapangan. Jadi ngurus yang ini sulitnya bukan main. Udah berpuluh-puluh tahun usaha mikro kecil, jangan sampai menengah lah. Menengah itu sudah bisa mandiri ya. Usaha informal mikro kecil ini bukan main sulitnya. Tapi mereka adalah penyelamat pahlawan bangsa ini. Tapi di sisi lain Anda bayangkan, katakanlah di krisis gitu,
Wah, usaha kecil menengah yang paling solid, paling tangguh. Loh, gimana nggak tangguh? Mereka nggak bisa hidup turun lagi. Kan hidupnya udah mentok di bawah. Yang bisa hidup turun itu kan yang di menengah, yang besar ya. Yang kecil, mikro ini kan sudah di bottom survival. Ya, kalaupun krisis, nggak krisis kan tetap aja dia survive ya. Krisis ya nggak boleh jualan di bawah pohon, mereka akan jualan di pinggir jalan. Tidak boleh jualan, mereka akan jadi tukang potong rambut. Kan kira-kira begitu ya. Ini survival. Nah, ini jumlahnya besar dan ini pahlawan, sekali lagi saya sampaikan. Tapi bangsa ini tidak makmur kalau strukturnya seperti ini. Harus ada orang-orang yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi. Katakanlah mulai bisnis dari kecil untuk tumbuh berkembang, menjadi menengah, kemudian menjadi besar. Karena mereka pencipta nilai tambah yang besar. Anda bayangkan kan, ini kan kawan-kawan yang di mikro kecil ini kan survival. Mereka untuk menghidupi dirinya dan keluarganya aja survive ya. Kan hampir tidak mungkin memakmurkan secara masif ya. Ini kita bicara makro nasional gitu. Tapi kontribusi mereka sangat besar. Tapi butuh orang-orang yang mulai dari kecil bisnisnya, kemudian tumbuh berkembang, kemudian menjadi bisnis yang besar, memberikan nilai tambah yang berkali-kali lipat, berpuluh, beratus kali, beribu kali lipat daripada kawan-kawan yang ada di informal maupun mikro. Nah, kita butuh orang seperti itu. Berapa jumlah orang itu? Tidak banyak. Ada yang menyatakan 0,18% dari populasi. Itu yang saya bilang kita perlu 2% entrepreneur, tapi entrepreneur yang opportunity based. Nah, opportunity based ini katakanlah lulusan ITK, katakanlah jurusannya Mas Eka ini sangat seksi sekarang ya, favorit sekali aktuaria, karena saya juga baru bikin aktuaria di Universitas Presiden waktu saya wakil rektor di sana. Itu sudah ditunggu-tunggu kan oleh industri ya, aktuaria itu. Katakanlah nih lulusan Mas Eka nih, lulus jadi S1 di bidang aktuaria, ditawarin kerjaan karena ini lagi booming, karena kerjanya gajinya 20 juta per bulan, Mas Eka. Ini bagus nih. Oke lah, 20 juta per bulan misalnya. Nah, anak ini ternyata tidak mau menjadi kerja di situ, Mas Eka, walaupun gajinya 10 apa 20 juta gitu. Dan anak ini memilih menjadi entrepreneur. Saya nggak tahu bidangnya aktuaria atau bidang lain, itu pilihannya mereka ya. Kira-kira anak ini ingin mendapatkan penghasilannya kira-kira 3 juta atau 20 juta, Mas Eka? Kalau yang opportunity based pastinya dia pengennya juga usahanya berkembang nantinya jadi 20 juta nantinya. Ya minimal kan mimpi dia, pendapatanku harus ya rata-rata begitu ya. Minimal 20 juta dong, kan saya ditawarin 20 juta aja nggak mau. Betul. Kan gitu ya. Jadi saya punya opportunity, saya punya peluang, saya bekerja dapat 20 juta atau saya bisnis. Ya masa bisnis nyarinya 1 juta, 2 juta, 3 juta kan enggak. Ya kalau gitu mending bekerja gitu kan. Nah, inilah orang-orang yang kita cari, yang dia punya opportunity untuk menciptakan value yang lebih besar daripada kira-kira yang ditawarkan oleh sektor formal. Tentunya Mas Eka tadi sudah menyatakan, iya Pak, 10 jutanya kan nggak bisa bulan ini kan kira-kira gitu, atau 20 jutanya kan mungkin. Tapi kan ekspektasi dia suatu saat bisa akan jadi 100 juta, suatu saat bisa akan jadi miliaran dalam sebulan kan gitu ya Mas Eka. Kalau jadi entrepreneur itu sky is the limit. Ya, langit itu batasnya gitu. Artinya nggak ada batasnya lah ya, langit aja ditembus. Kalau Anda menjadi PNS seperti saya, Mas Budi gitu ya, itu ada batasnya, nggak boleh kita gajinya gede-gede. Kalau gede-gede pasti dikecilin kan kira-kira gitu ya. Ya, dapat gaji tunjangan aja kalau pas ini udah tunjangannya nggak dikasih kan kira-kira gitu ya. Dihitung-hitung itu seumur karir kita, tabungan kita itu kalau kita bisa nabung 10% mungkin nggak nyampe angka 1 miliar dalam masa hidup kita ya, tinggal dihitung aja. Jadi ini orang-orang yang opportunity based ini yang kita cari. Nah, kira-kira letaknya di mana orang-orang ini? Saya yakin paling banyak adalah di lingkungan perguruan tinggi. Ya, karena mereka punya knowledge, mereka punya network, mereka punya teknologi, mereka punya wawasan, mindset yang cukup besar yang bisa membawa dia dari kecil kemudian membesarkan bisnisnya atau usahanya.
Saya terus terang, Bapak Ibu saya tidak lulus SD. Dulu punya bisnis juga, warung. Ya tapi warung kecil-kecilan, survival. Kan tidak mungkin Bapak saya yang lulus SD itu dulu berpikir franchising gitu kan. Nggak mungkin, nggak kebayang lah gitu kan. Mengembangkan bisnis pakai venture capital, uangnya nggak mungkin kan. Membuat warung pakai teknologi digital, ya nggak mungkin. Kira-kira begitu ya. Ini gambarannya, kita bicara secara makro, bukan person to person ya. Kalau Mas Eka tahu, Pak ada Pak satu orang gitu, oke itu kan kasuistik gitu ya. Ini kita bicara sebagai suatu populasi begitu. Kita ingin membawa bangsa ini maju. Ini bayangkan ya, satu slide aja setengah jam, ngeri-ngeri juga. Nah ini yang diamati oleh Mas Eka di lingkungannya di Akron, Ohio sana. Ini orang-orang banyak yang seperti ini. Yang perilakunya itu percaya diri. Nomor satu itu percaya diri. Nyaman terhadap ketidakpastian. Ya, ada perubahan itu nyaman. Ya, kalau katanya di Amerika itu Mas, life is about moving. Hidup itu pindah-pindah gitu ya. Anda lihat aja dari Akron kemudian dia pindah ke Oregon pindah mana, baik di kerja, sekolah gitu kan. Sangat mobile mereka. Tentunya banyak ketidakpastian tapi dia nyaman terhadap ketidakpastian. Apalagi zaman sekarang banyak ketidakpastian, Anda harus nyaman. Yang lain creativity, passion for opportunity. Hidup ini singkat, Mas Eka. Harus segera kita bereskan kalau Anda punya masalah ya. Ini sense of urgency. Jangan tunda-tunda waktu karena waktu terus berjalan, waktu ini singkat. Kalau Anda merasa sekarang masa keemasan Anda, jadikan, lakukan. Karena masa keemasan ini akan segera lewat. Orang-orang seperti kita ini, saya Mas Budi kalau naik tangga 3 tingkat mungkin udah ngos-ngosan ya. Zaman dulu SMA mungkin kita lari dan nggak ngos-ngosan gitu. Fisik kita akan mulai menurun. Manfaatkan waktu emasmu, waktu sehatmu untuk mencapai apa yang ingin Anda cita-citakan sesegera mungkin. Sesegera mungkin itu bukan artinya buru-buru, beda ya. As soon as possible gitu kan, dengan tergesa-gesa itu berbeda. Jadi bukan artinya terburu, tapi lebih cepat lebih baik. Perseverance, pantang menyerah ya. Contoh orang katakanlah seperti saya begitu, saya nggak perlu dididik untuk menjadi pantang menyerah. Hidup saya itu harus pantang menyerah. Kalau saya menyerah ya pasti nggak bisa bertemu dengan Mas Eka, kuliah bareng dengan Mas Budi di ITB, nggak mungkin. Pasti saya mungkin udah nggak ada di sini gitu, nggak ada di dunia bisa jadi karena teman-teman saya dulu banyak di tembak misterius ya, kakak-kakak kelas saya. Jadi pantang menyerah, resilient, optimisme, nyaman terhadap ketidakpastian. Kalau ada ketidakpastian, kita sedih, kita bisa menghibur diri sendiri. Ada humor-humor kecil dalam kehidupan ini. Ini Anda lihat ya, ini adalah mindset yang diteliti oleh Thornberry dari seorang entrepreneur. Dan ini berlaku untuk siapa saja, tidak mesti harus di dunia bisnis. Ya, ini bisa di dunia kerja, di dunia politik, di dunia apa. Ini orang-orang yang selalu punya. Nah, saya bergaul dengan ratusan, mungkin ribuan entrepreneur selama hidup saya begitu ya. Saya kok hampir selalu melihat orangnya selalu percaya diri ya. Jadi dia bisa mengubah, kalau punya produk, saya yakin ini saya bisa jual gitu kan. Saya yakin saya bisa mempengaruhi Mas Eka ini untuk. Jadi ada kepercayaan diri dari dalam yang yakin. Dan biasanya orangnya pantang menyerah. Kalau Anda ketemu entrepreneur yang di wirausahaan, saya pikir banyak bertemu wirausaha, pasti hampir selalu mereka pantang menyerah ya. Kalau jatuh pasti jumlah bangkitnya lebih besar. Itu selalu ya, benang merahnya ada gitu ya. Kenapa itu bisa muncul? Coba secara sistematis ya. Ada memang beberapa yang kok entrepreneur itu kok rasanya nggak terlalu kreatif ya gitu kan. Ada beberapa di sini yang memang tidak semua muncul gitu kan. Tapi di dalam sebuah tim mereka pasti punya tim kreatif walaupun dirinya katakanlah merasa nggak kreatif gitu ya. Bagaimana kita menutup kekurangan entrepreneur ini?